Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para pemirsa channel Mantri Luka. Apa kabar semuanya? Lama tidak berjumpa dan kembali lagi di channel yang selalu memberikan informasi dan juga edukasi mengenai perawatan luka. Di beberapa hari kemarin ya, saya belum sempat untuk menyapa para pemirsa sekalian dikarenakan kemarin juga bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha dan harus mudik. Tapi setelah mudik ternyata kesehatan lagi menurun ya. Kondisi badan lagi tidak baik-baik saja. Jadi kemarin sempat rehat sejenak dan pada kesempatan hari ini kembali lagi saya Muhammad Sibromulis kembali menyapa para pemirsa semuanya dan kita akan membahas kembali seputar permasalahan-permasalahan luka yang tidak kunjung sembuh. Oke, di video kemarin ya saya sudah menjelaskan bagaimana cara kita saat terjadi luka diabetes dan ada 5 hal penting yang perlu diperhatikan dalam proses perawatan luka diabetes. Dan luka diabetes ini memang angka kejadiannya sangatlah tinggi, di mana memang pada akhir-akhir ini kita lihat di berita bahwasannya banyak sekali kejadian diabetes mellitus terjadi pada anak-anak usia dini. Hal ini memang perlu kita waspadai, perlu kita perhatikan dan juga kita harus sama-sama saling menyadari bahwasannya hal ini nantinya akan tidak baik apabila kita tidak menjaga dari pola hidup, aktivitas, dan juga nutrisi yang kita konsumsi. Dan hal ini memang perlu kita sounding bersama, perlu kita ingatkan bersama kepada para pemirsa sekalian agar nantinya lebih berhati-hati lagi dalam memilih makanan, dalam memberikan makanan kepada anak-anak kita, kepada saudara kita, kepada keluarga kita ya, agar nantinya makanan, minuman yang dikonsumsi itu adalah minuman yang baik dan makanan yang baik yang bernutrisi baik. Oke, tapi di kesempatan kali ini ya kita akan membahas mengenai salah satu proses dalam perawatan luka ya, di mana perawatan luka merupakan suatu hal yang perlu kita ketahui bersama. Di mana ada istilah yang namanya mempersiapkan warna dasar luka. Hal ini yang ingin saya bahas pada kesempatan kali ini. Kenapa? Karena beberapa hari yang lalu waktu saya mudik ke kampung halaman, ada yang bertanya mengenai luka yang sudah diamputasi tapi ya, warna dasarnya masih kuning dan kesulitan dalam proses perawatan. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah kenapa kok tepi-tepi lukanya sudah berwarna merah tapi tidak mau berjalan ya, tapi kok tidak tumbuh daging. Kenapa? Karena ya, masih ada jaringan yang berwarna kuning atau dalam istilah medisnya adalah SLAV ataupun dalam kasus-kasus yang lain. Mungkin para pemirsa sekalian juga pernah menemukan kasus luka diabetes yang masih berwarna hitam ya, di mana hal ini memang jaringan nekrotik namanya. Perlu dibuang dan perlu kita angkat. Nah, yang sering menjadi problem di sini adalah bagaimana cara kita untuk membuang jaringan mati tersebut. Maka dari itu ada yang namanya mempersiapkan warna dasar luka ataupun ada istilah lainnya yaitu wound bed preparation. Istilah ini ya dimana sebenarnya adalah tujuannya untuk membuang jaringan mati ataupun untuk mengangkat sel-sel jaringan yang menghambat dalam proses perawatan luka. Dan biasanya memang kesulitan apabila kita merawatnya secara mandiri. Hal ini saya sampaikan khususnya kepada para pemirsa yang memutuskan untuk merawat lukanya secara mandiri.
Karena apa? Karena biasanya ketika jaringan kuning, jaringan hitam yang masih menempel itu akan menjadi faktor penyulit. Dan dari para pemirsa pastinya tidak semuanya mempunyai alat mechanical debridement ataupun alat untuk menggunting jaringan tersebut. Nah, hal ini yang perlu saya tekankan di sini. Ada salah satu video saya yang menjelaskan bahwasannya ada beberapa cara untuk membuang jaringan mati. Dan yaitu untuk melunakkan jaringan mati ini kita harus menggunakan autolysis debridement. Nah, harapannya di sini ketika kita lunakkan jaringan tersebut itu mudah diambil dan cukup ya apabila tidak mempunyai gunting dan pinset, cukup dengan menjepit menggunakan kasa steril ya ketika jaringan tersebut lunak, dan itu memang membutuhkan waktu. Atau dari para pemirsa sekalian membeli pinset saja ataupun gunting ya sekalian satu set ya, dikarenakan nantinya memang butuh latihan terus menerus ya. Untuk apa? Untuk nantinya menjepit dan menggunting jaringan mati tersebut. Hal ini memang butuh jam terbang, butuh waktu. Nah, untuk mempersiapkan warna dasar luka ini memang harus semuanya diangkat dan itu butuh proses. Jadi harapannya dari berwarna hitam ya, ataupun berwarna kuning menjadi berwarna merah. Tujuannya untuk mempersiapkan dasar luka yang bagus yaitu dengan menemukan warna dasar merah. Dan apabila sudah berwarna merah, maka bisa dilihat nantinya sel-sel ataupun jaringan tersebut sudah mulai tumbuh dan mulai mengecil ya, di mana itu sudah memasuki fase proliferasi. Nah, hal ini pastinya memang butuh kesabaran, butuh ketelatenan, butuh ketelitian dalam proses perawatan lukanya. Dan ada beberapa hal yang memang perlu diperhatikan dan sudah banyak saya jelaskan di video saya. Tapi saran saya di sini memang ya kita tidak bisa memaksakan ya, karena tidak semuanya dari masyarakat kita bisa dekat dengan fasilitas kesehatan. Ada yang mungkin di pedalaman, ada yang di pelosok ya, saudara-saudara kita. Mungkin walaupun di daerah tersebut ada fasilitas kesehatan, ada juga faktor ekonomi yang kadang juga menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan dalam proses merawat lukanya. Nah, hal ini memang perlu diputuskan dengan baik-baik. Saran saya memang kalau memang masih ada tenaga kesehatan, boleh ya, silakan dibawa ke tenaga medis agar nantinya dirawat dengan baik. Tapi kalau memang pilihannya harus dirawat secara mandiri, ya kita memang butuh terus belajar, memang butuh terus mengasah skill kita dalam merawat luka tersebut secara mandiri. Ya, mungkin ya pasien bisa merawat luka sendiri ataupun merawat keluarganya. Hal ini memang perlu terus dilatih, terus mencari informasi, terus update tentang dressing-dressing yang perlu digunakan, dan sering-seringlah bertanya apabila nantinya ada kesulitan dalam proses perawatan lukanya. Oke, dan semoga nantinya rekan sejawat, teman-teman saya ini para praktisi perawatan luka juga dapat membantu saudara-saudara kita, para pemirsa sekalian dalam kesulitan saat merawat lukanya. Oke, sekali lagi terima kasih kepada para pemirsa sekalian dan mohon maaf sekali lagi karena kemarin belum sempat update tentang informasi ataupun konten di channel Mantri Luka. Semoga nantinya ke depan kita dapat berjumpa kembali, dapat bertukar pendapat, dapat saling komen, saling like di konten channel Mantri Luka. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi para pemirsa semuanya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada luka, ingat, Mantri Luka.